bekerja dalam kerajaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus full with the compassion. Apa sih artinya compassion itu atau belas kasihan? Saya katakan belas kasihan adalah perasaan Tuhan yang ditaruh dalam hati kita sehingga kita bisa rasakan seperti yang Tuhan rasakan dan bergerak dalam belas kasihan itu. Saya ulang sekali lagi. Belas kasihan adalah perasaan Tuhan ditaruh dalam hati kita sehingga kita rasakan seperti yang Tuhan rasakan, lalu kita bergerak dalam belas kasihan. Banyak orang cepat tergerak tapi lamban bergerak. Kasihan ya. Cuman dalam taraf kata kasihan. Tapi nggak bergerak-gerak juga. Coba saudara katakan bergerak. Bergerak. Kita adalah orang-orang yang bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Tergerak dan bergerak. Kalau ada belas kasihan dalam hidup kita, saya percaya perkara yang dahsyat akan terjadi bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-7. Saya akan ambil ada 3 hal akan terjadi kalau belas kasihan memerintah kehidupan kita. Lukas 7 ayat 11. Kita baca 13 saja sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal yang ke-7. Saudara bisa lihat ayat 11 dan 12. Oke lah, kita baca ayat 11 lah, gak apa-apa. Sudah gak buru-buru kan? Sudah makan? Biasa kalau kita makan banyak tadi kita jadi ngantuk, saudara. Kalau kita lapar juga kita ngantuk. Tapi hari ini kita akan makan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita baca ayat 11 lah, it's okay. Ayat 11, saya akan bacakan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama apa? Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Saya minta saudara baca 12, silakan. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki yang tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil mengusung itu, ia menyentuhnya, dan sesudah para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Oke, sekarang ayatnya yang ke-15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Bersama-sama maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Ini kisah yang sangat unik sekali, saudaraku. Ini terjadi di Nain. Nain artinya kenikmatan. Tapi rupanya di Nain gak ada kenikmatan lagi, ada duka cita di situ. Ada seorang ibu janda, anaknya satu-satunya mati. Saudara bisa bayangkan ibu ini berjalan begitu susah, begitu sedih, gak punya suami, gak punya anak. Tapi Yesus lewat, Alkitab bilang di pintu gerbang. Apa artinya pintu gerbang? Pintu gerbang, saudaraku, bicara tentang otoritas. Dan Yesus nyatakan otoritasnya di pintu gerbang itu. Saya suka, saudaraku, dikatakan di sini, waktu Yesus lihat janda itu, ayat 13, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Yesus tidak berbelas kasihan kepada orang mati. Nah, dikatakan waktu Yesus melihat anak muda yang mati itu, atau waktu para pengusung itu untuk mengangkat anak muda ini, saudara, dikatakan Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus berbelas kasihan kepada orang yang hidup dan bukan kepada orang yang mati. Mati. Gak punya hubungan dengan orang yang hidup. Amin. Sangat disayangkan masih banyak orang-orang percaya pergi ke kuburan, bicara sama orang mati. That's not right. Saudaraku, kita perlu punya belas kasihan. Lihat kepada orang di sekitar kita. Wah, Yesus bilang ini. Waktu dia para pengusung itu berhenti, Yesus cuma katakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Hidup kembali, saudara, duduk, mulai berkata-kata. Tuhan Yesus kasih kepada ibunya. Alkitab katakan orang memuliakan Allah sambil berkata, nabi besar muncul di tengah-tengah mereka. Allah telah melawat umatnya. Saya yakin ada 3 hal terjadi kalau kita punya belas kasihan. Karena belas kasihan pasti menghasilkan mujizat Allah. Belas kasihan akan memberikan pengharapan kepada orang yang tidak punya pengharapan. Dan yang terakhir, belas kasihan pasti menghasilkan lawatan Allah.
Amin, saudaraku. Saudara percaya mujizat? Saudara percaya? Sudah ngalamin mujizat? Yes. That's right, that's good. Sumber mujizat itu berdiam di mana? Di dalam kehidupan kita. Yesus, saudaraku, yang memberikan mujizat itu berdiam dalam kehidupan kita. Bukan hanya ada di depan, di belakang, tapi dia berdiam di dalam kita. Bahkan kalau kita bisa menghirup udara segar, saudaraku nggak perlu pakai O2, saudara. Itu udah mujizat Tuhan. Wow. Tadi sebelum kesini, saya ada berdoa untuk satu ibu. Dia teman saya punya mama. Besok dia harus ke hospital. Harus dioperasi, saudara. Lalu kami mulai berdoa buat dia. Selama saya ketemu ibu ini, saya lihat dia. Wow. Entah kapan saya ketemu dia lagi. Saya nggak tahu. Dia sudah tua. Sudah 70 sekian usianya. Dia perlu mujizat Tuhan. Dan anaknya baru habis dioperasi otaknya. Wow. Dan saya berdoa, Tuhan tolong supaya mujizat itu terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya kesembuhan dari sakit kita terima mujizat. Bukan, saudaraku, mungkin kita sedang nggak punya duit, saudaraku, kita langsung diberkati. Well, that's a miracle. Praise the Lord. It's not wrong. That's good. Tapi saya mau katakan mujizat juga artinya waktu kita mengalami perubahan hidup. Amin. Dulu suka gosip. Saudara tahu gosip? Semakin digosok semakin sip. Sekarang nggak lagi tuh. Saudara, ada kan orang suka ngomong di belakangnya orang. Kalau di depannya, very nice, you know. How are you doing, man? I'm fine. Thank you. Very nice. Tapi kalau di belakang, lo tahu nggak? Tahu nggak bapak itu? Tahu nggak ibu itu? Begini. Oh, begitu ya. Saudara tahu gosip itu? Itu, saudaraku, meracuni pikiran seorang. Mungkin saudara belum tentu apa yang dikatakan sama orang tersebut kepada kita benar. Saya bilang begini sama jemaat yang saya layani, kalau ada orang yang gosip, radikal aja. Bilang, saya nggak mau dengar gosip tuh. Itu hidup lama. That's it. Sudah selesai. Saudara, kehidupan kita berubah. Amin. Istri yang tadinya cerewetin suaminya, sekarang lain. Kata-katanya membangun, menguatkan. Wah, itu luar biasa. Saya terlalu percaya, saudaraku, bahwa kita ngalamin mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Seperti saya katakan di camp, saya pelayanan di China. Saudaraku, kalau bilang mujizat itu biasa di China. Sakit sembuh. Seperti saya pernah bilang, ada orang mati hidup kembali. Saya melayani untuk akhir-akhir ini banyak di Hainan. Dulu saya suka bolak-balik bawa masuk Alkitab. Di Hainan tuh banyak keluarga saya di sana. Keluarga dari papa saya.